Oke, langsung aja kita bahas. Kali ini kita akan gali pelajaran-pelajaran penting dari bukunya Kim Hit-Vitkir soal kenapa sih 90% startup itu gagal. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya kita nggak jadi bagian dari statistik suram itu. Angkanya bikin kaget ya, 9 dari 10 startup itu gagal. Artinya, kemungkinan besar usaha yang kamu bangun mati-matian, ya bakal gagal. Makanya, justru dengan memahami kegagalan, kita bisa menemukan kunci buat sukses. Coba deh, bayangin skenario ini. Waktu Perang Dunia Kedua, para peneliti ngeliatin pesawat-pesawat pengebom yang berhasil pulang. Mereka lihat, wah, lubang pelurunya banyak nih, di sayap, badan pesawat, sama ekor. Intuisi pertama kita pasti bilang, ya udah perkuat aja bagian yang kena tembak itu, iya kan? Tapi benar nggak ya jawabannya itu? Dan ternyata, jawabannya justru sebaliknya. Pelindung tambahan itu harusnya dipasang di tempat yang nggak ada lubang pelurunya. Loh, kok bisa? Ya karena pesawat yang ketembak di mesin atau kokpit nggak pernah berhasil pulang. Kita cuma ngeliat yang selamat. Nah, ini contoh klasik dari bias survivorship. Dan ini jebakan super besar buat para founder startup yang cuma niru-niru kisah sukses, tapi lupa belajar dari ribuan cerita kegagalan yang nggak pernah kedengeran. Oke, jadi ini dia peta jalan kita. Setelah kita bongkar mitos kesuksesan, kita akan masuk ke 3 area kegagalan utama. Kita mulai dari dalam kepala kita sendiri, terus ke rencana bisnis, ke tim, dan terakhir kita tutup dengan satu aturan yang paling penting dari semuanya. Yuk, kita mulai. Sebelum kita mikirin produk, pasar, atau cari dana, pertarungan paling besar itu adanya di antara kedua telinga kita. Kegagalan itu sering banget mulainya dari pola pikir. Nah, kutipan ini menarik banget. Pesannya jelas. Passion atau gairah itu emang bukan tiket otomatis buat sukses, tapi nggak punya passion itu udah pasti tiket buat gagal. Ini bukan soal motivasi sesaat ya, tapi soal bahan bakar yang bikin kamu terus maju waktu semuanya lagi hancur-hancurnya. Dan ini dia contoh nyata yang ngena banget, New Stilt. Idenya bagus, bahkan didanai sama Y Combinator yang legendaris itu. Tapi masalahnya apa? Para co-foundernya nggak benar-benar peduli sama jurnalisme. Mereka bikin produk buat orang lain, bukan buat diri mereka sendiri. Hasilnya, ya ambiar dalam 2 bulan aja. Jadi gimana caranya kita tahu kalau passion kita itu beneran kuat? Buku ini nawarin tes toilet yang kedengarannya konyol, tapi sebenarnya efektif banget. Apakah ide kamu ini udah jadi obsesi? Sampai-sampai terus kepikiran? Kalau jawabannya enggak, ya mungkin lebih baik idenya di-flash aja. Itu bukan ide yang patut diperjuangkan habis-habisan. Oke, anggaplah mindset udah beres. Kamu punya obsesi yang kuat. Tapi, mindset dewa sekalipun nggak akan ada gunanya kalau kamu membangun sesuatu di atas fondasi yang rapuh. Yuk kita pindah dan lihat gimana rencana bisnis yang cacat bisa menghancurkan startup kamu. Ini nih salah satu dosa paling umum di dunia startup. Jatuh cinta sama solusi, bukan sama masalahnya. Banyak banget founder bikin produk yang canggih, keren, tapi lupa nanya satu hal penting. Emang ada yang butuh ini? Masalah yang gue selesain ini cukup sakit nggak sampai orang mau bayar? Analogi ini keren banget buat ngejelasin poinnya. Kamu itu jualan obat sakit kepala atau pil vitamin. Kalau obat sakit kepala itu nyelesain masalah gigitan hiu. Sakit darurat orang rela bayar berapa aja biar sembuh. Kalau pil vitamin itu masalah gigitan nyamuk. Ganggu sih, tapi ya nggak penting-penting amat. Startup yang sukses hampir selalu mereka itu jualan obat sakit kepala. Kalau butuh contoh, solusi tanpa masalah yang paling ekstrim, nih, kenalan sama Tiporia, penyeduh tes $1.000 pakai Wi-Fi. Mereka bikin solusi yang super rumit dan mahal buat masalah yang sebenarnya nggak ada. Ya jelas saja produknya gagal total. Jadi, poin pentingnya begini, kamu bisa punya mindset juara dan solusi buat masalah beneran, tapi kalau kamu masuk ke industri idiot, ya sama aja bohong. Ini adalah industri di mana persaingannya udah berdarah-darah, marginnya tipis, atau hambatannya ketinggian. Terus gimana cara menghindarinya? Pakai aja alat klasik kayak 5 kekuatan Porter ini. Jangan cuma liatin saingan langsung. Coba pikirin juga. Misalnya, ancaman pendatang baru. Segampang apa sih orang lain niru ide kamu besok? Atau daya tawar pelanggan. Apa pelanggan kamu punya banyak pilihan sampai bisa neken harga seenaknya? Menganalisis ini semua bakal ngasih kamu gambaran nyata soal medan perang yang mau kamu masuki. Oke, mindset beres, rencana bisnis solid. Tapi ada satu elemen lagi yang bisa bikin semuanya hancur lebur. Orang. Mari kita bahas area kegagalan terakhir, dan mungkin yang paling krusial, yaitu tim pendiri kamu. Nah,
Tim impian itu kayak gini nih, bukan soal ngumpulin orang yang sama semua, justru kebalikannya. Kamu butuh orang dengan keahlian yang beda-beda dan saling melengkapi. Misalnya, satu jago teknis, satu jago bisnis, satu jago desain, tapi semuanya harus diikat sama visi dan nilai-nilai yang sama. Dan kalau kamu masih mikir, milih partner gampang lah, coba dengerin kisah pribadi si penulisnya. Ini bukan lagi soal rugi duit atau waktu. Salah pilih partner itu akibatnya bisa beneran nyata dan ngehancurin hidup kamu. Kisah dia ditangkap polisi ini jadi pengingat yang keras tentang seberapa besar taruhannya. Kita udah bahas mindset, rencana, dan tim. Sekarang, kita akan rangkum semuanya jadi satu aturan pamungkas. Satu ide inti yang harus kamu pegang erat-erat. Setelah semua jebakan tadi, pola pikir, rencana, dan tim, semuanya itu bisa diringkas jadi satu aturan utama. Satu-satunya hal yang paling penting untuk diingat. Itu dia, sesimpel itu. Lupakan dulu soal jadi unicorn atau mengubah dunia. Tujuan pertama, kedua, dan ketiga kamu adalah bertahan hidup. Setiap hari kamu nggak mati, itu adalah kemenangan. Karena cuma dengan bertahan hidup, kamu punya kesempatan buat belajar, beradaptasi, dan akhirnya mungkin berhasil. Jadi, pertanyaannya bukan lagi gimana cara sukses, tapi gimana caranya supaya nggak mati.